Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Sintetas No Ai Paraiso. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kakak beradik bernama Lina dan Bayu yang lagi sarapan sebelum berangkat sekolah. Lina tiba-tiba berkata kepada ibunya bahwa dia ingin berhenti sekolah. Karena menurut Lina, sekolah itu tidak penting dan buang-buang waktu saja. Ibunya tentu tidak menyetujui ide Lina dan menyuruhnya untuk segera berangkat sekolah. Sepulang sekolah, Lina nongki bersama dengan sahabatnya yang bernama Jessica. Diketahui, Jessica ini mendapatkan banyak uang dari menjual jasa mabar pushrank kepada bos-bos mafia. Bos-bos mafia ini sebenarnya juga menyukai wajah cantik Lina. Namun sayangnya, mereka kecewa dengan buah melon Lina yang belum tumbuh besar. Jessica pun akhirnya menyarankan agar Lina melakukan operasi guna memperbesar buah melonnya. Awalnya Lina bingung karena dia tidak mempunyai uang sama sekali. Jessica pun berjanji akan membantu Lina mencarikan bos mafia agar Lina bisa mengumpulkan uang. Si no le quiere entregar su primera vez al Beiro por... Saat pulang ke rumah, Alberto, pacar Lina, sudah menunggu. Alberto merasa tidak senang melihat Lina yang bergaul dengan Jessica. Menurut Alberto, Jessica membawa pengaruh buruk bagi Lina. ¡Ay, Albeiro! Si no, entonces búsquese otra. Venga, Catalina. ¡Tal! Malamnya, Jessica mengajak Lina untuk datang ke pesta bos mafia. Sesampainya di sana, sang bos awalnya ingin mabar dengan 3 ciwi-ciwi. Tetapi karena melihat ukuran melon Lina yang di bawah standar, sang bos mafia pun akhirnya hanya pushrank bersama dengan Jessica dan satu wanita lagi. Cierre los ojos. Son todas suyas, Marina. Bonita. ¿Y la estetadita esta? Lina yang sedih tidak diajak pushrank itu pun akhirnya memilih untuk duduk menyendiri di pinggir kolam. Salah satu bodyguard tiba-tiba mendatangi Lina dan mulai merayunya. Dia mengiming-imingi sejumlah uang jika Lina mau menemaninya dalam tanda kutip. Lina yang masih polos itu pun mau-mau aja dan langsung mengiyakan ajakan pria tersebut. Hay unos caballitos allí. Dicen caballo. Esto ya no importa. ¿Usted qué cree? ¿Que tengo 5 millones de pesos aquí en el bolsillo o qué? Vamos allá a las 4 en la Plaza Bolívar. Nyatanya, Lina yang belum pernah mabar sama sekali itu pun berujung pushrank dengan 3 orang pria sekaligus dan tanpa dibayar sama sekali. Sementara itu, Alberto yang khawatir dengan Lina pun mendatangi rumahnya. Donna, ibu Lina, mengatakan bahwa Lina sedang kerja kelompok dan Donna mengajak Alberto untuk menunggu di dalam sambil ngopi. Saat melihat Donna, sempat terbesit di pikiran Alberto ingin mabar pushrank dengan ibu pacarnya. Namun, Alberto mengurungkan niatnya dan memilih untuk pulang sebelum hilaf. ¿Por qué no nos dice qué fue lo que le pasó, hombre? Mami, Algo ese profesor. ¿por qué no nos dejan a solas con ella a ver si Ana... Catalina, mamacita, Mariño, ¿quieres...? Cuente los parces, si quieres los mando... Sesampainya di rumah, Lina pun menangis menyesali apa yang baru saja terjadi. Jessica pun datang dan menyampaikan kabar bahwa bos mafia yang ia janjikan baru saja menghubunginya. Bos mafia itu bahkan memberikan uang muka bagi Jessica dan Lina. ¿Qué hoy habla? Entonces, ¿qué Sí, porque le cobran del trabajo todo lo alto y yo. Bueno, listo. No, porque el duro de los duros está de cumpleaños. Yo no quiero otra vez planche. Patroncitos. Son las putas, güey. Bien, bien, mami, aquí trabajando. Sí, ya. Qué rico que me diga eso, mamacita. Singkat cerita, saat akhir pekan, mereka berdua diundang ke pesta ulang tahun bos mafia tersebut. Kali ini, Lina tidak kena tipu dan benar-benar mendapatkan uang sejumlah 5 juta peso setelah mabar dengan bos mafia. Por fin, por veras, qué chimba. Estoy llamando. Es tan sabroso que no la necesita, te lo juro.
Semenjak saat itu, hidup Lina pun berubah 180 derajat. Lina juga segera mencari dokter untuk melakukan operasi melonnya. Sayangnya, biaya yang dibutuhkan melebihi perkiraan Lina. Beruntungnya, salah satu dokter akhirnya mau memberikan harga diskon dengan satu syarat, bahwa Lina mau diajak mabar pushrank. Tanpa pikir panjang, Lina pun langsung menyetujui tawaran si dokter dan memberikan layanan mabar bintang 5. Y ese pelo de locas, berraco de verdad. ¿Quieren descansar? Con el culo, niñas. A ver, ¿qué es esto? Di saat yang bersamaan, Alberto kembali mendatangi rumah Lina. Awalnya sih dia beralasan mencari Lina yang tidak ada kabar. Tetapi mereka berdua akhirnya khilaf. Donna yang sudah lama menjanda itu pun akhirnya tidak bisa menahan hasratnya lagi. Dan membiarkan Alberto mencangkul kebun apemnya yang sudah lama tidak diurus. Ay, muchacho, por Dios. Por lo menos piensa que lo está haciendo conmigo, ¿sí? Sayangnya, kegiatan mabar mereka itu dipergoki oleh Bayu yang baru saja pulang ke rumah. Donna pun mengaku bahwa selama ini dia merasa sangat kesepian. Bayu pun bisa memaklumi perasaan ibunya itu dan berjanji tidak akan memberitahu Lina. Que sea así siempre y cuando, cuñado. Mamita, ya. Que mi hermana no se va a enterar de nada. Pues. Nada de remordimiento. Él se encuentra allí. ¿Qué es acá? No me aguanté las ganas de venir a ver a Catalina. No, Jessica, síguenos acá. De 15 años, lo más importante de su vida. Las personas que... Saat pulang, Lina ingin mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-15. Lina mengundang Alberto dan beberapa teman-temannya untuk merayakannya. Alberto pun menagih janji Lina yang akan memberikannya jatah mabar setelah menginjak usia 15 tahun. Lina pun menepati janjinya dan mengajak Alberto untuk push rank legenda mobile. Mengetahui Lina dan Alberto yang sedang mabar membuat Donna merasa sedih. No me aguanten las ganas de llorar. Y se está quemando, mamita. Eso, mamita. No hizo viejo, no. El fuego que se funda. Jessica. Ay, Qué mierda, decirle a tu madre que te dé la vueltica. Beberapa hari kemudian, Lina pun akhirnya menjalani operasi. Selesai operasi, Jessica mengatakan bahwa ada seorang bos mafia bernama Marshall yang ingin menggunakan jasa Lina. Setelah sembuh, Lina pun pergi makan malam bersama dengan Marshall. Melihat kecantikan Lina, Marshall pun langsung jatuh cinta dan ingin menikahi Lina. Awalnya Lina ragu, mengingat usia Marshall yang lebih cocok menjadi bapaknya. Namun karena Marshall banyak uang dan berjanji akan menjadikan Lina model sukses, Lina pun akhirnya setuju. Aló, te mando a que te recojan en 1 hora. Catalina, despierte. Usted me hizo venir hasta acá para nada. Keesokan harinya, Martial pun langsung mendatangi juri kecantikan. Martial memberikan sejumlah cek dan meminta agar juri memenangkan Lina. Alejandro, me salgas con una mala jugada. El departamento de Putumayo. Ahí está pues completo. Bueno, pero yo estoy clásico, Imagínense lo que ve el barreino. Ah, no nos hagamos ilusiones. Carlos, adelante. Aquí está. Sayangnya, saat hari perlombaan, sang juri berkhianat dan memenangkan saingan Lina. Suasana pun menjadi kacau saat Martial dan anak buahnya mulai mengeluarkan senjata. Walaupun begitu, karir Lina sebagai model tetap berlanjut berkat bantuan Martial. Sang juri yang takut pun akhirnya mengembalikan uang cek kepada Martial. Dan sebagai gantinya, Martial memberikan cek tersebut kepada Lina. Triple. Pero ya está muerto y
Pero eso sí. Millones de pesos cada. Ay, Jessica, pues no sé montar. Kehidupan Lina pun berubah drastis. Lina dikelilingi kekayaan yang membuat Jessica merasa sedikit iri. Lina pun membagi-bagikan uang tersebut kepada Bayu dan ibunya. Lina bahkan membelikan sebuah mobil untuk Bayu. Sayangnya, Bayu menggunakan mobil tersebut untuk tindakan kriminal. Tindakan Bayu membuatnya menjadi buronan polisi dan berujung celaka saat adegan kejar-kejaran. Di pemakaman Bayu, Lina nampak ditemani oleh Alberto. Sayangnya, salah satu bodyguard Martial mengabadikan momen tersebut dan memberitahu kepada bosnya. Martial pun merasa sangat kecewa, mengingat dia sudah memberikan semuanya kepada Lina. Walaupun begitu, Martial sangat mencintai Lina dan memohon agar Lina meninggalkan Alberto. Awalnya Lina menolak, namun Lina akhirnya setuju menikah demi mencapai mimpi-mimpinya. Catalina. Ahora sí nos toca por... Jessica. Señor. Denos. Tenemos problemas en su vida. No, espera un momento, por favor. También Marcial por no avisar. Pero cuando... Niña, yo te amo. Para mí eres... República de Colombia y de sus leyes. ¡Papá! ¿La esposa? ¿Tú acaso cuántos años tienes? 15 años. ¿Peor que yo? Bebé. ¡Déjame! Por favor. Setelah menikah, Martial memberitahu Lina mengenai hubungan Alberto dan ibunya. Lina pun merasa syok sekaligus sedih saat mengetahui bahwa ibunya tega menjalin hubungan dengan pacarnya sendiri. Lina pun langsung melabrak ibunya dan mengungkapkan kekecewaannya. Uno como una No. y se tenía que meter con mi mamá viendo tantas perras. ¿Para qué? ¡Que me dé la llave! Ella. Sí. Esta señal. Ibu. Malpari. Lina pun merasa bahwa hidupnya hancur dan dia berencana untuk membeberkan pekerjaan suaminya kepada polisi. Esto es un avance de última hora. En la mañana de hoy... Yo lo que les aconsejo, niñas. Namun, nampaknya Martial tidak gentar, walaupun para anggotanya satu persatu mulai lenyap dan ditangkap. Beberapa hari kemudian, Lina merasa bahwa gunung kembarnya ini mulai gatal-gatal. Karena tidak kunjung sembuh, Lina pun akhirnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Ternyata tempat Lina melakukan permak buah melon merupakan klinik ilegal. Mau tidak mau, Lina pun harus merelakan melonnya yang montok itu untuk diambil dan kembali menjadi kecil lagi. No te hagas la boba, Jessica. ¿Qué es lo que yo quiero, pues? A ver. Y lo puedo compartir con una. Jessica yang dari awal iri dengan Lina pun memulai aksinya untuk merebut hati Martial. Tidak sampai di situ saja, keesokan harinya Jessica memberikan rekaman suara Lina yang berniat ingin menghancurkan bisnis Martial. Martial pun marah dan langsung menceraikan Lina saat itu juga. ¿Usted por qué dice eso? Porque es que tienen que entender que la deformidad... Mi mujer ama sus teticas. Con permiso. Siga. Solo quiero salir corriendo a buscar a mi Alberto. Es mucha perra desagradecida. Ay, Dios mío, no. Era, me duele mucho mis... Yo a la cárcel si no me quiero ir, parce. Pengawal Martial, kita sebut saja Jono, merasa kasihan dengan nasib Lina. Jono pun akhirnya mengungkapkan perbuatan busuk Jessica selama Lina dirawat di rumah sakit. Jono mengungkapkan bahwa Jessica telah mengkhianati dirinya dan mabar pushrank dengan suami sahabatnya sendiri. Estoy vuelta mierda, pelarme. Sin un hermano lo mataron por culpa mía. Lina yang merasa hidupnya hancur itu pun meminta bantuan Jono untuk membantunya balas dendam. Tanpa disangka-sangka, ternyata selama ini Jono menyimpan rasa kepada Lina. Jono yang sudah terlanjur bucin itu pun setuju untuk mengirimkan Jessica ke dunia anime dengan menggunakan senjata Martial. Dengan begitu, Lina bisa menjebak Martial atas kasus penghilangan nyawa. Ahora entra al baño, se echa un duchazo. Últimamente, no me contesta. Yo no la podría llevar a un restaurante menos elegante. Y el señor... Porque pues es por plata. Hubiera, me comí una bandeja paisa.
Porque... ¿Qué? Vea, Marcial. Este era el restaurante. Maldita tigresa. Las del patrón, por eso el hombre se enfureció. Da eso, se dio cuenta que se tinturó el cabello igualitico. No merece ensuciarse las manos con eso. Lina pun kemudian pulang ke kampung halamannya untuk menceritakan tentang kebusukan Jessica yang sudah menjadi pelakor di kehidupan rumah tangganya. Es lo que venía a pedir. Con la vagina. Como decía. Dan keesokan paginya, Lina mengunjungi ibunya untuk meminta maaf. Yang kocaknya nih, ibunya lagi hamil dari hubungannya dengan Alberto. Solo una vez, mamá. Hermanita mía. La maldición es triple, mamá. Sean muy felices. Albeiro. Es de una prepa. Úneme. Mejor dicho. Caliente la fi se siente el dolor palpitante de un corazón. La salta el malandrín botando males. ¿Qué? ¿De dónde sacó mi nuevo número? ¿Usted se acuerda en el café donde nos sentábamos a esperar a Mauricio? Sí. Bueno, Jessie, ciao. Setelah berpamitan, Lina memberikan lokasi keberadaan Jessica kepada pengawal Martial. Setelah mengantongi informasi tersebut, tanpa babi bu, pengawal Martial pun segera meluncur ke lokasi untuk melancarkan aksinya. La vieja es la que está sentada detrás del... Namun tanpa disangka-sangka, ciri-ciri wanita yang diberikan oleh Lina bukanlah Jessica, melainkan Lina itu sendiri. Lina sengaja mengorbankan dirinya untuk menjebak Martial. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Di sana terdapat sebuah buku yang berisi seluruh kejahatan Martial yang sengaja ditinggalkan Lina. Dengan bukti itu, cukup membuat Martial untuk menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys.